5 kali dalam 1 hari, yang kau sembah-sembah nggak datang-datang mau sampai kapanpun. Bagaimana itu? Biadab nggak itu pengecut? Iya kan? 5 kali kau nungging kau dek, yang kau panggil-panggil nggak datang sampai kapanpun. Ingat nggak kau itu? Iya kan? rekam kalian dek, nanti ku share lo ke pepek mama kalian itu ya. Iya kan, tangkap dek, tangkap. Ya, ya, kalian rekam. Aku mau ngajar ini suka ini bahas-bahas burung, suka si Nora ini. Ya, aku bukan agama kau, aku mau ngapain sih Nora, pakaiannya luar biasa, ya, pakaiannya jago, muslimin banget, surgawi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kano. Iya. Salam kenal. Salam kenal. Dari mana? Dari Maluku, Kakano. Kakak dari Maluku, pantas. Kakak hitam manis, Iyalah, saya orang Maluku. Maluku hitam manis, toh. Malu aku. Iya, Maluku. Saya di sini Maluku juga. Oh, Kakano Maluku lagi, kan? Salam kenal. Iya, saya Maluku. Kalau abang kan Malumu, saya bilang. Bisa lagi, Kakak. Harus begitu, Kakak. Ini kakak di mana? Di kebun kah? Di mana kah? Oh, sekarang stay di Maluku Utara, Kakak. Stay di Maluku Utara, Kakano. Tidak, itu di mana? Di hutan. Oh, di belakang rumah, Kakak. Oh, belakang rumah. Oh, iya. Oh. Jadi apa kegiatan kakak di sana? Di kebun, balais, sambil cari rezeki. Balife. Apa balife? Bacilin stiker, toh. Oh, challenge stiker. Ada Yalah. dapat? Alhamdulillah, sedikit maupun banyak, yang penting sudah rezeki dari orang baik. Alhamdulillah. Agama Islam? Alhamdulillah, Islam. Alhamdulillah. Semoga rezekinya baik di sana ya. Ditambahkan Amin. oleh Allah. Semoga doa yang sama, Kakano. Iya, nama saya Nora, bukan Kakak Noy. Saya kan panggilnya nyebut saya itu Kakano tuh mungkin terlalu kasar, Kakano saja. Tidak apa-apa, saya ini ibu gembala. Jadi saya baik ajaran kasih, toh. Oh, kakak ibu kepala, berarti saya anak kepala. Ibu gembala, bukan ibu kepala. Oh, Saya ibu gembala yang cantik, yang baik, yang caem, ya dan mudah. betul. Harus begitu, Ibu. Kita jadi orang Tapi, baik. tapi kita
Kakak Fan ini anak didik saya, domba yang tersesat. Boleh itu kakak. Boleh. Bisa jadi anak didik boleh, saya mau. Boleh. Boleh. Kakak Tuhannya siapa? Saya tuannya Allah. Ah, Allah. Saya cari ini manusia-manusia sengklek yang tidak menyembah kepada Allah. Jangan. Bahaya itu. Oh, iya. Jadi saya luruskan dulu otak-otaknya tuh biar mereka tidak konslet. Kakak No malu kemana? Hah? Kakak No malu kemana? Saya bukan Maluku. Maluku saya di sini, Malumu di sana. Saya orang Medan, kakak. Oh, Medan iya. Salam juga kakak. Iya, Horas. Ya. Jadi di Maluku banyak Islam nggak? Oh, campuran kakak. Kakak No, campuran. Ada Muslim, ada non Muslim. Kali dua, guys. Saya jarang PK. Kalau PK saya itu PK diskusi, Kakak Fan. Iya, saya tahu. Tahu dari mana kakak bohong? Tahu dari bicara tadi tuh. Oh, iya. Oh, kakak follow saya biar kakak bisa lihat saya nanti. Boleh. Kakak suka Kakak kalau mau, melihat saya orang terima. begini. Suka. Bagaimana kakak? Kakak suka lihat kalau ada orang yang diinjili diluruskan otaknya. Boleh. Itu juga untuk kebaikan. Oh my. Boleh. Saya ini terima padanya. Yang penting kata orang mau ngerti toh. Iya. Iya, ini Boleh, ini kalau paham. ada nih penyembah. Gini loh, banyak saya punya pasien ini yang suka nyembah cicak-cicak di dinding. Mungkin orang itu otak kurang beres itu. Mama cicak-cicak di dinding pun dijadikan Tuhan toh. Ini bahaya ini. Bagaimana? Cobalah yang nempel di. Saya tanya dulu sama kakak, yang nempel di dinding itu apa saja kakak? Yang nempel di dinding. Kalau tidak cicak, laba-laba, betul toh? Salah. Apa? Jadi apa yang nempel di foto. dinding? Pas foto. Pas foto beda kalau ada uang untuk cuci foto. Ini kalau nggak ada uang cuci foto terus apa yang tempel di dinding kalau nggak cicak? Nah, dengar. Kalau tidak ada uang, tidak mungkin bikin dinding supaya tetap menempel. Gitu. Temukan uang, butuh uang lagi. Kalau begitu begini kakak, cicak-cicak bukan nempel di dinding tapi nempel di papan. Hah? Berarti Cicak pohon nempel di kelapa. papan. Pohon kelapa, toh? Pohon kelapa. Iya. Nah, ini saya punya pasien banyak sekali yang nempel di dinding. Karena kakak orang baik apa ya? Mungkin kakak orang baik itu. Iya, Jadi saya nomor yang baik, itu. tapi Iya. Ya. domba saya ini domba sengklek semua. Otaknya pada miring, sering minum cap tikus dengan topi miring. Mungkin no punya kelakuan bagus apa? Biasa minum cap tikus untuk miring itu. Iya itu. Kakak Fan, saya izin turun dulu. Sudah Oh, banyak iya. pasien saya di bawah. Ya, keno, terima kasih keno. Sehat-sehat buat Kakak Fan ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan rezeki-nya. Alhamdulillah, sehat selalu kakak. Iya keno. Jumatan. Iya kakak Noria betul. Sedikit lagi sudah Oke. mau Jumatan. Oke. Sehat-sehat ya Kakak Fan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nur. Nggak adil. Yang nggak adil itu kau. Kau yang berzina, kau melacur, Tuhan kau yang nebus dosa. Ya toh? Keadilan sementara kau bunuh Tuhan biar tebus dosamu. Apa kau ini? Ajaran iblis kah? Macam-macam saja. Kau bilang TikTok tidak ada.
adil. Bagaimana mau adil sama kau? Jangan tangan TikTok. Tepung Tuhan saja lu bunuh. Dasar penyembah cicak di dinding. Makanya jangan kau sembah cicak di dinding. Jadi ayo saudara Kristen yang naik ya, jangan Islam. Saya minta teman Kristen kita yang naik biar kita diskusi. Yang Islam kalau bisa di bawah saja. Biar kita bisa lanjut diskusi. SDM rendah. Itu sudah. Kayak Yahya Waloni. Yahya Waloni itu, Ustadz Yahya Waloni itu, setidaknya dia ya Yahya Waloni itu Wisnu. Ya. Aduh, jaringan dia nih. Halo Wisnu. Halo. Iya Bang Darkness. Iya. Saya Kristen, izin mau belajar Ibu Nora. Belajar apa, Buffalo? Penyembah cicak di dinding, iya. Ayo di tap-tap layarnya saudara-saudaraku. Jangan lupa love orange-nya. Bangun lagi, udah siang. Halo, selamat siang. Siang, agama apa, Bang Riki? Saya dulunya mualaf. Sekarang? Ya, sekarang Muslim. Cuma saya pengen tahu aja istilahnya kalimat syahadat itu artinya itu apa itu? Inilah tadinya. Pada waktu mualaf tidak belajar. Astagfirullah. Karena kan saya bersaksi. Kapan saya saksi? Loh, terus ngapain kok jadi Islam kalau kau tidak mau bersaksi? Ya, kan saksi itu kan harus tahu, Bun. Ya ngapain kok jadi Islam? Lucu. Kalau kau begini loh, saya tidak akan makan nasi goreng itu kalau tidak enak. Kan begitu. Rupanya enak, terus kau bilang tidak enak. Terus ngapain kau makan sampai habis? Gitu. Saya dulu mualaf, sekarang Muslim. Bersyahadat itu adalah bersaksi. Saya tidak pernah bersaksi. Lah, itu yang mengaku katanya menyembah Yesus emang pernah nengok Yesus? Muka Yesus gimana? Hidungnya gimana? Giginya boneng atau tidak? Itu loh. Bersaksi itu apakah harus menyaksikan? Itu sebuah ikrar. Ikrar, mempercayai, beriman. Allah itu satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai, fix. Yesus juga mengatakan begitu. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah itu yang benar. Yesus Kristus adalah utusan. Fix. Yesus mengatakan Bapa itu satu-satunya Tuhan dan Yesus hanyalah utusan. Bersyahadat, mengikrarkan Allah itu satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Kalau kau bilang katanya, siapa yang bersaksi? Emang kau bisa menyaksikan Yesus? Waktu bapakmu dengan mamakmu buat kau, cetak kau, siapa saksinya? Logika aja dulu, Riki. Waktu bapak mama kau selesai mereka ijab kabul, kalau mereka Islam atau mereka Kristen, selesai diberkati pendeta, siapa saksi yang melihat mereka mencetak kau? Yang kedua, Terus nggak sama. pada waktu harus berapa kali ngeweknya mamakmu dengan bapakmu baru adanya kau? Apakah sekali mereka berhubungan langsung adanya kau? Karena tahu sempat pada waktu itu mamakmu selesai itu kencing, keluar lagi sperma bapak kau. Nah,
Nah, itu maksud saya. Mana tahu hubungan yang ketiga, 4 kali, 5 kali, atau 10 kali, baru adanya kau. Siapa saksi yang melihat mama kau dengan bapak kau saling genjot? Siapa saksi kira-kira? Coba Ricky. Jawab saya. Bersaksi Tuhan lah, saksinya Tuhan. Loh, Tuhan kau, berarti Tuhan kau melihat bapakmu dengan mamamu saling genjot? Tidak. Oh, berarti Tuhan Kalau kau tukang sampai- ngintip. Terus kalau sampai Makanya saya bilang, bukan genjot sama istri. Daud berzina dengan Betsheba, tiba-tiba ditulis. Berarti ada yang ngintip ini. Lukas mencatatkan selama Maria mengandung, Yusuf tidak ada menyentuh. Berarti ada yang tukang ngintip ini. Terus si Lut mengatakan 2 putrinya memperkaos ayahnya untuk menyambung keturunan. Berarti ada yang ngintip ini, kurang ajar. Terus kalau sampean ngewe sama suami, saksinya siapa coba? Sekarang saya tanya. Makanya saya bilang kalau kayak gitu tidak perlu saksi, botol. Kalau sampean hanya seperti Ke room saya. Turun kau anjing. Turun kau anjing. Gak usah ajar-ajar saya. Ya, nampak kali ajaran kau, ngaku kau mualaf, tapi bersaksi aja kau. Siapa bersaksi? Makanya aku bilang, sebelum kau tanyakan, bersaksi melihat Allah ataupun melihat Nabi Muhammad, kau suruh mama kau dengan bapak kau jujur. Jangan-jangan bukan kau yang dicetak mamamu dengan bapak kau. Jangan. Jangan-jangan mamamu sebelum hari H menikahnya, dia sudah ngewe sama yang lain. Terus adalah bapak kau. Iya kan? Ujungnya imbasnya sama bapak kau. Oh, katanya mualaf. Ngapain kau mualaf kalau kau butuh melihat Nabi Muhammad? Gak usah kau mualaf. Islam itu tidak perlu manusia. Allah itu tidak perlu manusia. Yang perlu Tuhan itu adalah manusia. Kok pikir kayak ajaran sebelah? Mamanya melonte, bapaknya berzina, terus datang Tuhan menebus dosa. Kau muslim, Mbak. Kenapa dengan saya, Dwi? Kenapa dengan saya? Hanya orang Islam botol yang mengatakan apa itu bersaksi. Bersaksi itu ikrar, pengucapan ikrar. Paham nggak sih? Mengakui satu-satunya Tuhan bukan berarti bersaksi itu melihat mata. Ini sekarang bersaksi bukan persaksian tentang kasus. Parah. Barakallah Bang Muslim. Ya parah lah seperti itu. Coba berpikir saja. Persaksian di pengadilan aja. Ada yang namanya saksi ahli. Ada saksi bahasa. Menurut kasusnya masing-masing. Saksi ahli itu apakah dia itu yang melihat kejadian di TKP? Tidak. Saksi ahli itu adalah saksi yang di bidang itu. Dia melihat, dia menilai. Paham nggak? Jago diranjang kau ini. Loh, kalau saya jago diranjang dengan suami saya, kenapa? Perempuan tuh harus jago diranjang dengan suaminya. Kalau tidak, suaminya suka belonte. Perempuan itu harus jago diranjang sama suaminya. Orang halal kok. Yang tidak logika, ya perempuan itu tidak jago diranjang sama suaminya. Suaminya belonte. Kenapa? Lonte lebih hebat dari istrinya. Lonte dibayar. Ketika dibayar suka-suka hati laki-laki lah minta. Adek, saya kan sudah bayar kau 50.000. Ayo gaya begini dong deh. Kalau perempuan jago diranjang itu sama suaminya, boleh. Memuaskan suaminya itu halal. Yang nggak halal itu kayak kau laki-laki cari lonte lain. Kenapa? Istri kau tidak bisa memuaskan kau. Parah kan mulut saya? Parah lah. Saya ngomong kenyataan. Saya ngomong kenyataan. Rem-rem lah mulutnya, Bun. Saya sudah rem. Saya ngomong kenyataan. Loh, saya ini ngomong kenyataan. Saya bukan ngomongnya. Saya tidak perlu di sini orang yang munafik.
sok-sok polos, mulut harus di apa. Saya ngomong kenyataan. Selagi saya tidak menghina orang lain, saya tidak menghina. Saya memang ngomong kenyataan. Istri itu harus bisa memuaskan suaminya di ranjang. Loh, kamu kan istrinya, sah loh. Asalkan jangan dari lubang dubur. Jangan kau kasihkan lubang duburmu yang keluar kangkung genjek. Jangan kau kasih lubang duburmu, jangan kasih lubang itumu ketika kau lagi haid. Selesai. Selepas itu terserah kau mau model mana. Kau mau model gaya cicak-cicak di dinding seperti seperti mereka penyembah cicak-cicak di dinding. Itu dong. Makanya heran saya kalau ada orang yang mengatakan, tolonglah mulutmu, tolonglah. Memang wajar kok. Nampak kali lah kalian tidak pernah puas dalam beranjak. Oh, saya kayak gitu. Yang suami istri ketika melakukan jima itu ibadah. Ibadah. Orang sudah halal kok. Ibadah, mau telanjang bugil kok di depan laki kau, mau telanjang bugil kok di depan istri kau. Halal. Yang tidak halal itu telanjang bugil kok di depan lonte. Gitu loh, selangkang. Lo selangkang lo. Lucu. Giliran suami istri membalas selangkang kok kau repot. Repot kok kan. Gitu loh. Janganlah sok-sok munafik, selangkang-selangkang. Tuhan kamu keluar dari selangkang kok. Selangkang nggak ada Tuhan yang disembah. Begitu. Saya ngomong kenyataan. Di dalam Islam, laki-laki dengan perempuan, suami istri itu melakukan ibadah tuh banyak sekali. Jima pun dianggap ibadah, ya iyalah orang suami istri kok halal. Yang tidak halal itu oknum pendeta mencabuli 14 jemaatnya, 10 diantaranya di bawah umur. Karena cari di dalam Al-Quran ada memperbolehkan zina. Jangankan memperbolehkan zina, jangan melakukan zina, mendekati aja nggak boleh. Jadi kalau ada kiai-kiai, ustadz atau siapapun atau para ulama pun, ketika dia melakukan zina, itu dia terlalu banyak menghayal ketika dia menghayal yang di dalam ada kitab yang tidak mempermasalahkan soal zina. Ya satu, kalau saya 14 aku tidak akan menghukum anak perempuan sekalipun dia berzina. Gitu. Iblis diciptakan Allah. Apa dia bilang nih? Ya. Bentar, mana dia punya? Kemana kau punya apa nih? Iblis diciptakan Allah dari api, artinya Allah ternyata jadi biang penyesat. Itulah ajaran sesat. Lah iblis loh yang membuat jadi Tuhanmu tersalib. Kalau iblis tidak membisikkan kepada Yudas menjual Tuhanmu, emang ada penebusan dosa. Makanya betul kata Edis, penyalipan tuh hasil karya iblis. Satunya Tuhan kau tidak disalib. Emang ada penebusan dosa? Lah, yang akhirnya menemukan Yesus di Taman Getsemani siapa? Yudas kan yang membawa. Kenapa Yudas berhasil menjual Yesus 30 keping? Ya karena apa? Karena bisikan iblis. Gitu ya holong ya. Ya holong. Adakah di dalam Kristen dilarang untuk ngewek sama mamanya? Nggak ada, Nora. Kenapa? Ada, Nora. Hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat Galatia 3 nomor 11 tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Jangan berzina. Siapa yang menyuruh kau melakukan hukum Taurat? Siapa? Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Kau Bani apa? Bani susu. Nora, dalam tubuhmu jin korin. Nora, dalam tubuhmu jin korin. Jin korin bisa diruqyah. Yang herannya kalau ada Tuhan di dalam lubang hidung. Nomor 3, selagi nafas ada dalam hidupku dan roh teos di dalam lubang hidungku. Korin bisa diruqyah, keluar itu bablas angine. Tuhan di dalam hidung kamu. Usahakan jangan sampai ingusmu keluar.
Buka kameranya. Halo anjing. Halo Nora, udah kobel ketek kau sama Muhammad deh. Ibu. Udah kobel pepek nggak kau deh? Nih. Nora, udah berapa ukuran black mamba di rumahmu? Black mamba untuk gini-gini kobel pepek. Itu atas bagus, tapi bawah udah kobel pepek, itu yakin aku. Ini anjing ini Nora, kalau nonte diadap ini ya. Saya nggak tahu ya. udah kobel pepek kau pagi ini deh. Hah? Nora, udah serot enggak pepek kau kau kobel gini? Hah? Pakaian bagus, muslimin banget, surgawi banget. Di bawah tangannya itu kobel pepek, itu udah tahu kalian. Ya, sadar diri kalian ya setan. Mati-matian kau dek, sholat 5 kali dalam 1 hari. Yang kau sembah-sembah nggak datang-datang mau sampai kapanpun. Bagaimana itu? Biadab nggak itu pengecut? Iya kan? 5 kali kau nungging kau dek. Yang kau panggil-panggil nggak datang sampai kapanpun. Ingat nggak kau itu? Iya kan? rekam kalian dek, nanti ku share ke pepek mama kalian itu ya. Iya kan, tangkap dek, tangkap ya, kalian rekam. Aku mau ngajar ini suka ini bahas burung, suka si Nora ini ya. Aku bukan agama kau, aku mau ngapain si Nora, pakaiannya luar biasa, ya, pakaiannya jago, muslimin banget, surgawi banget, di bawah kobel-kobel itu kamu, ya tahu deh, ya, gini yang mau kau. Ini senang ini masuk ke room Juma, tahu gara-gara apa? Dia ada petisnya, kalau udah nengok Juma dia kobel-kobel di bawah. Ini ada ini gila-gila Neni Nora ini ya. Kenapa? Mampu nggak kau dek? Udah. Ngoceh-ngoceh aja mulut kau, ngoceh mulut kau, ngoceh mulut kau, ngoceh mulut kau, kau diam kau. Ya kan? Nora, tertutup kali dek pakaian kau. Di bawah udah kobel-kobel kau. Nora, kau udah pergi ke Indomaret? Kan gitu pakaian yang viral kemarin di Indomaret. Juga banget, tapi masuk di sini Super Queen 8, parfum 7, semua masuk ya kan. Tangkap ya, tangkap kalian, tunggu ya, tunggu tangkap kalian. ketika kalian dengan brutalnya mengatakan tentang kekristenan, tentang Tuhan, kita nggak pernah hujat, lapor, ciduk, nggak pernah kami bilang-bilang macam dibilang si Nora tadi. Ya kan? Gak pernah gitu ya. Gak perlu Nora, ku lapor kau ya, ku rekam kau, ku ini gak pernah kan gitu. Cukup satu yang dilakukan orang Kristen, udahlah, kebanyakan otaknya diantukkan ke lantai error, gak apa-apa lah, apapun dibilangi, gitu aja kalau kami. Ya, tangkap Nora, tangkap Nora. Nora, aku sedang tidak bahas apa ya Nora. Aku cuma satu yang kubahas samamu. Jangan muslim, bukan sudah gali deh pakaian kau, tapi bawa kobel-kobel kau deh. Ya, itu dia Nora. Ya, tangkap ya, aku serlok nanti ke pepek mamamu ya dek, lokasiku tangkaplah di sana. Nah, mana ngomong lah kau, tadi lancar kali mulut kau. Mulut atas, mulut bawah ngomong kau dari tadi. Tiba ditantang gak beraninya kau. Hah? Gimana? Ya?
Jangan menilai orang itu dari pakaian, Nora. Ya. Menilai orang jangan dari pakaian. Tengok pakaianmu. Surgawi banget, tapi dibawa kobel-kobel kau sampai becek. Binatang nggak kau, Dek? Iya kan, klasik. Klasik. Aku nggak tahu udah berapa jari masuk kalau kobel-kobel Nora ini. Yakin aku, nggak tahu lagi lah. Tapi kita kan sudah kita bahas, yang telepon itu kan masuk. Ini Nora ini, kalau udah malam, dia ke samping rumahnya nih. Ke samping rumahnya ada tiang listrik, baru didudui dia tiang listrik itu. Iya. Itu pun udah masuk kan? Gak mampu kau kan, Nora? Makanya mulut kau jangan sering-sering bahas-bahas burung. Udah becek kau, makanya bahas burung kau. Masa kau tanyai, burung Tuhan Yesus, burung Tuhan Yesus. Biar hamil kau, itu fungsinya. Biar tahu kau. Apakah burung Tuhan Yesus itu apa gunanya? Biar hamil kau, biar hamil mamamu, biar hamil anakmu yang perempuan itu. Itu tujuannya. Sudah lama nggak kena dia tuh. Udah lama memang, Veveknya udah busuk, udah membludak. Mau gimana mau kena? Black mambanya nggak tahu lagi berapa itu ukurannya di rumahnya. Sudah lama Islam ajar kita bersabar. Makanya ya, jumpa kau dengan saya ya. Jumpa kau kalah kau kan, nggak mampu kau kan, makanya kau jilatlah pepek kau itu. Makasih ya, Nora. Kalau bagian menghujat tentang pribadinya, Nora, kuhujat kau sampai kemana pun kau. Biar tahu kau. Halo saudaraku. Bahas burung. Dari kemarin bahas burung. Kan Dari kemarin bahas burung. Kristen penuh kasih, janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan, bos. Bukan. Memang si Nora itu membuat konten gini hanya untuk dapatkan koinnya. Ajarannya itu sesat. Gimana lah. Kalau bukan seperti itu nggak makan lagi. Kan gitu. Masa dia mempertanyakan, bukan tema-tema dia itu loh. Buat apa fungsinya burung Yesus? Ngapain dia ngomong-ngomong gitu? Kenapa harus bahas-bahas burung? Udah lama nggak dikobel rupanya bawah itu. Kalau memang udah lama nggak dikobel, datang kok kemari biar ku kobel. Mau berapa jari? 5 jari? 10 jari? Gimana? Gitu. Si Nora inilah yang tak pernah dengar kata-kata KDM. Bahas agamamu, jangan pernah bahas agama orang lain. Aku cuma satu ya sebenarnya, Bang. Kalau untuk si Nora ini bahas-bahas apa, it's okay gitu. Ini apa fungsi burung Yesus? Aduh Nora, kenapa harus bahas-bahas burung kau, Nora? Ya, Ma. Ya itulah si Nora tak punya etika dan otak. Mas Antorian tuh 22 Ya. nanti rencana ngelo lo biar betah bahwa harus kita kantor di ucapan Atau gini aja Nora, kalau memang Iya, kau Ma. udah lama nggak dikobel, di sini ada parutan kelapa yang mesin itu. Parutan kelapa mesin, itulah buat. Cocok itu sama kamu ya Nora. Lecet nanti, Jadi- lecet nanti. Lecet. Seperti tengok, seperti kata Juma, tengok di Bali sana, yang jalan-jalan macam monyet itu agamanya Kristen. Kau tengok di Indomaret sana, pakaiannya muslimin banget tapi pencuri. Jangan menilai orang dari pakaian, Nora. Jangan sama kau macam Juma, tolong sama botolnya. Ya, iya kalian biarkan dulu. Saya mau mengajari ini si Nora ini, yang gila-gila burung ini ya. Biar kuajari dulu dia seperti apa, perempuan yang betul itu seperti apa. Perempuan yang betul jangan bahas-bahas burung. Silakan kau mau bahas yang lain-lain, tapi jangan bahas-bahas burung kau. Ya, camkan itu. Ini sekali lagi ku Izinkan peringatkan kau dulu si terakhir. Nora ngomong.
Nggak berani dia, habis kata-kata dia kalau sama aku. Nggak aku kasih dia ngomong, walaupun ini di roomnya. Walaupun ini di roomnya, aku yang ngatur kehidupan dia ini. Tangkap. Justru aku memperingatkan Nora ini. Kalau live, jangan bahas burung. Ya, Maunya bahas bagian susu gitu ya. iya dibahas ke. Ini agama saya yang benar. Itu ini enggak, tengok Oten ajaran sesat. Ngapain kau ngomong gitu? Bagian persusuan. Coba dulu baca Al-Baqarah nomor 26. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan. Bagaimana? Bisa enggak kau apa itu kau bantah? Tapi enggak usah kita bahas Alkitabku. Sekarang yang mau kuperingatkan kau, janganlah bahas-bahas burung deh. Kalau memang kau udah rindu bilang. Ya. Kalau memang udah getar-getir udah gitu. Ya. Itu dia. Ini dorakan satu lagi nih. Pembela dia ini. Ya, Bang Farouk di sini berbicara selaku Ketua Apologet Islam Sumatera Utara. Ya, bagi saudara-saudara Muslim 4,7K yang ada di sini, ya, yang ingin memproses hukum, tolong ini, ya, yang ingin mendermakan hartanya untuk melaporkan si Holong, DM Bang Farouk. Saya akan kasih rekening dari Apologet Islam Sumatera Utara. Silakan, itu Nora rekamannya di samamu kan? Ada. Oke, silakan teman-teman. Yang mau melaporkan, saya bacakan nomor rekening. Api Sumut. Loh, kenapa dia off cam? Udah cukup. Dicatat teman-teman, nomor rekening Api Sumut. Saya bacakan nomor rekening Api Sumut. Setelah ini saya akan telepon sekjen. Sudah cukup banyak hujatan ya teman-teman ya. Sebentar ya. Dicatat teman-teman. 1053. Kalau dari teman-teman ada pergerakan ya, ada support dari teman-teman, malam ini Bang Farouk bersama dengan tim dari Apologet Islam Sumatera Utara akan briefing, bahkan mengundang lawyer ya, pihak pengacara dari Apologet Islam Sumatera Utara ya, untuk memproses ini lebih lanjut. Cukup banyak hujatannya. Mau kalian agama kalian diinjak-injak, mau kalian Islam itu diinjak-injak, sudah cukup banyak hujatan-hujatan yang dia sampaikan. Oke, dicatat teman-teman. 0053. Awas dibaca apamu rekeningmu. Sudah? 7615 566. BRI atas nama Yayasan Apologet Islam Sumatera Utara. Saya ulang, 0053 0100 7615 566. Oke, Bang Farouk telepon sekjen ya, biar hadir kemari kok ya. Ya. Klasik juga Bang, silakan. Silakan. Tak perlu Anda mempersilahkan, kita akan lanjutkan. Oke, assalamualaikum Bang Bejo.
Oke, Bang Bejo bisa datang ke komalnya Bang Itonora. Nah, ini kita akan ada tindakan hukum ke depannya. Ada akun itu yang namanya Holong, yang dulu dia Siantar Parholong. Nah, tadi di komalnya Itonora sudah cukup banyak hujatan yang disampaikan. Itonora sudah diam, tidak ada perlawanan apapun. Kan gitu, rekamannya sudah lengkap. Jadi saya ajak saudara-saudara muslim untuk melaporkan dia melalui dari kita nanti Apologet Islam Sumatera Utara. Nanti kita akan rangkul dari tim Gapai dan juga ormas-ormas Islam lainnya yang ada di Sumatera Utara. Jadi saya bilang bagi teman-teman muslim yang memang mau bantu, saya udah kasih nomor rekening Api Sumut untuk memproses si Holong, untuk melaporkan si Holong. Olong yang hotel. Iya. Bisa naik ke Komal ke Itonora sekarang. Setelah ini aku akan telepon bendahara ini, Bang Ujo. Oke, siap. Assalamualaikum. Jangan macam-macam kalian. Ketua Api Sumut ini Paruk Syanibar. Mau macam-macam kan di wilayah Sumut, ku bantai kalian. Kalau mau diskusi jadian. Kalau bodoh jangan diskusi, jangan bunuh diri dia, jangan dipublish sekali menghujat dia. Faruk Syanipar ini disenggol, ketua Api Sumut nih, jangan macam-macam kalian. Assalamualaikum Akhi. Emang apa siapa? Oke, Akhi bisa naik ke komalnya Itonora. Apa itu? Ini kan ada akun atas nama Holong, kan udah cukup banyak rekam jejak dia dalam menghujat Islam nih. Jadi di komalnya Itonora hujatannya sudah kelewat batas. Jadi saya ngajak dari saudara-saudara muslim yang mau ya memproses hukumnya Holong, orang yang oten itu tadi. Saya udah kasih nomor rekening Api Sumut. Nah, maksudku Aki naik kemari, nanti secara terbuka disampaikan kepada para penonton sudah berapa didapatkan selama di komalnya Itonora ini. Donasinya kalau memang sudah cukup untuk kita bergerak, malam ini kita akan kumpul semua pengurus Api Sumut, kita undang nanti pihak Gapai dan juga ormas Islam lainnya yang ada di Sumatera Utara. Buktinya udah lengkap. Sudah, nanti masalah bukti kita yang siapkan nanti. Sudah cukup banyak buktinya itu. Rekamannya ada semua kan? Ada nanti. Kan? Iya, nanti dari tim kuasa hukum saja kita dengar nanti dari tim kuasa hukum bukti-bukti seperti apa yang dia mau. Nanti kita bicarakan nanti malam kita kumpul, kalau memang sudah cukup untuk akomodasi bergerak, kita akan bergerak. Kalau bisa kita nggak usah ini sih, kalau pakai kuasa hukum takutnya kayak Saipul lagi nanti kan. Iya, gini aja. Langsung aja ke Polda. Enggak, maksudku gini, Akhi naik dulu kemari, biar terbuka. Apakah memang benar ada support dari saudara muslim? Ya, berapa yang masuk ke Yayasan Api Sumutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Teknisnya nanti kita bahas di internal aja. Iya, maksud aku gini Aki naik kemari biar teman-teman tahu gitu loh. Kita secara keuangan itu terbuka, di Komal Nora itu udah dapatnya sekian gitu loh. Karena kan aku kan nggak pegang tuh apanya bankingnya. Iya. Oke, Ahi. Iya. Assalamualaikum. Ya, silakan teman-teman. Jangan mau diam kalian. Di negeri yang mayoritas Islam mereka berani berbuat seperti ini. Andaikan mereka yang mayoritas, mereka nggak lapor polisi, dipotong hidup-hidup kalian. Rekeningnya diulang itu. Rekeningnya diulang katanya. Ntar aku cek lagi ya. Undang lagi klasik, undang lagi si Holong klasik. Ya kalian kok gak mau lapor silakan gitu. Enggak, saya bilang suruh undang kok. Kosong. Saya ulang teman-teman ya. 0053. Ulang 0053 0100 7615 566. Itu teman-teman. Tapping yang bisa menulis tadi, tapping teman-teman. Tapping. Hilang ketawa si kelas. Kenapa ketawa saya?
Makanya bagi teman-teman Kristen, berkali-kali kita sampaikan, kita dari Apologet Islam Indonesia menyampaikan, kalau kalian belum mampu untuk berdialektika, untuk berdiskusi, sebaiknya kalian diam. Kalau mental kalian tidak siap untuk menonton dialektika, tidak ada yang memaksakan kalian untuk berdiskusi di sini, tidak ada. Nggak ada. Makanya kalau di Komal Bang Faruk kita tanyakan, Islam Kristen mau diskusi, mau Islam. Gitu loh. Jangan berupaya menghadirkan perpecahan dengan mengujarkan kata-kata yang mengandung unsur kebencian terhadap kepercayaan orang lain. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, gitu loh. Apalagi ini hukum, ini delik hukumnya itu bertubi-tubi nih orang nih. Menghina pribadi orang di muka umum, kena itu. Kena dia. Gitu loh. Karena apa? Itu orangnya sih nggak ada balas sama sekali. Kan gitu. Begini pribadi orang di muka umum itu kena itu. Begini Faruk, begini. Kalau kalian mengugat itu bebas gitu di Indonesia, begitu. Kalau kalian menghujat tanpa data itu kalian bebas di Indonesia, begitu. Laporkan. Buat LP-nya, masuk LP-nya, proses LP-nya. Laporkan. Kalian yang nangis begitu. Laporkan, karena hukum Indonesia berlaku. Kami hanya memperlakukan hukum. Sebenarnya sejak awal kami tidak ingin memperlakukan hukum, kami peringatkan. Ya, kami beri ruang untuk menyadari apa yang sudah tidak benar, tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang dalam adat budaya di Sumatera Utara atau Indonesia. Kalau nggak bisa, baru kami tindak tegas. Ini ada salurannya untuk melakukan penindakan. Kalau kau memang punya bukti data seperti kami, laporkan. Nggak berani kami yang laporkan. Siapa yang mau punya data seperti kami? Setiap hari kan kami membaca kalian di sini kan begitu. Kau tunjukkan data buktinya. Kalau kau nggak tahu prosesnya, kami bantu untuk melaporkan kami sendiri. Mana? Ada hukum berlaku di negara ini. Mungkin terjadi begitu, yakin saya. Kata mungkin terjadi. Sama kalian melaporkan itu akan mungkin terjadi. Kami sedang melaporkan satu orang Muslim di wilayah Papua, Merauke. Sedang proses. Atas nama? Itu nggak urusanmu. Noreknya api sumut. Itu aku udah kirim norek api sumut. Disematkan itu. Ya, assalamualaikum, akhi. Jadi teman-teman kita perkenalkan ya, Coki Siregar ini, beliau ini bendahara dari api sumut. Bejo Dedi ini, Bang Bejo Dedi ini sekjen dari api sumut, teman-teman. Nanti dari akhi Coki ini akan menyampaikan ya support dari teman-teman itu sudah berapa, karena beliaulah yang tahu keuangan dari api sumut ya, karena beliau yang sebagai bendaharanya. Nanti kita tanya sama dia berapa cukup untuk kita bergerak, kita akan bergerak gitu loh. Semua kegiatan Bang Faruk malam ini akan saya tinggalkan. Kita minta, nanti Bang Faruk minta kepada teman-teman pengurus dari api sumut untuk menggerakkan semua anggota dan juga semua yang terlibat dalam struktur keorganisasian api sumut untuk berkumpul. Bahkan kita nanti mungkin akan undang ya ormas-ormas Islam lainnya dari Gapai dan juga yang lainnya, karena insya Allah kita tim dari api sumut itu silaturahimnya bagus kok. Ada silaturahim yang baik antara kita dengan pihak Gapai, pihak MUI dan pihak yang lainnya. Ya bisa dikatakan bila perlu kita lakukan ini pertemuan akbar. Ya, di mana pertemuan akbar itu kalau boleh nanti kita adakan di kafe terbesar, di mana kafe itu punya layar proyektor yang besar. Nanti semua hujatan-hujatan yang disampaikan oleh Kholong di setiap komal akan kita pertontonkan di layar itu. Jadi sehingga nanti seluruh penghuni kafe itu atau pengunjung kafe itu menyaksikan hujatan dia. Gak bisa lagi, Pak. Ini gak bisa. On cam dia menghujat, bayangkan pria diinjak-injak harga diri agama kita. Berarti dia ngomong kayak gitu loh. Kalau tadi bersifat mirroring nggak apa-apa, dia awalnya orang yang menghujat dia, yang menghina dia, terus dia mirroring, itu nggak masalah. Ini tidak ada korelasinya, tapi omongannya seperti itu gitu loh. Dipublish dia ngomong kayak gitu, bayangkan lihat on cam dia loh. Apa di kampung dia itu nggak ada muslim?
1 kilometer dari rumah dia nggak ada muslim. Berani dia. Ada apa dengan dia ini? Kita tidak menyalahkan seluruh teman-teman Kristen gitu loh. Karena teman-teman Kristen itu saudara kita sebangsa dan setanah air. Tapi ini harus diusut. Apakah ada orang di balik dia ini yang mendanai dia, sengaja menghadirkan perpecahan? Memang dihadirkan dia di media sosial, gitu loh. Didanai dia, begitu loh. Dikasih rupiah dia untuk menyampaikan literasi yang mengandung perpecahan. Kan gitu, harus diusut ini ada apa, supaya jangan ada lagi orang-orang seperti ini. Kita harus jaga Indonesia ini dari perpecahan, teman-teman. Jangan sampai penyusup masuk ke dalam dunia dialektika. Penyusup dia sebenarnya bayaran dia. Dia bernarasi untuk menghujat, menghadirkan kebencian dalam hati saudara muslim terhadap teman-teman Kristen. Makanya berkali-kali saya bilang di komal saya, ketika kalian nonton debat tapi kalian memiliki kebencian terhadap kekristenan, berarti kalian gagal memahami apa arti dialektika sebenarnya. Jangan pernah membenci teman-teman Kristen kita. Ketika mereka memiliki persoalan, mereka butuh bantuan, kita bantu mereka. Gitu loh. Marah kita, benci kita kepada oknum yang menghujat agama kita, bukan kepada teman-teman Kristen, karena kita yakin dan percaya. Masih banyak teman-teman Kristen kita yang baik-baik. Di lingkungan saya tinggal tuh banyak Kristen. Mereka baik-baik semua. Bahkan saya bilang ketika saya Kristen, lingkungan rumah saya, teman-teman Kristen di lingkungan rumah saya, ketika saya Kristen, nggak pernah saya dengar menghujat. Nggak pernah kami didoktrin untuk membenci kepada Islam, nggak pernah. Lisan orang tua aku sendiri, keluarga aku sendiri, nggak pernah aku dengar itu menghujat, memburuk-burukkan Islam, itu nggak pernah. Lingkungan saya tinggal tuh baik-baik mereka, toleransi mereka, tidak menghina Islam itu sendiri, tidak ada menghujat. Makanya saya terkejut di komal-komal kenapa ada seperti ini. Ya, yang kita proses itu oknumnya. Bukan kita ketika kita melapor, kita menjadikan perpecahan atau permusuhan terhadap iman Islam dengan Kristen. Enggak. Oknumnya yang kita laporkan. Tujuan kita baik, menyelamatkan Islam dan juga teman-teman menyelamatkan kekristenan tadi. Jangan sampai orang seperti Holong ini ditunggangi oleh orang-orang yang menginginkan memang perpecahan di Indonesia ini. Perang saudara terjadi di Indonesia ini. Itu yang kita usut nanti. Jangan sampai ditunggangin. Dunia dialektika jangan sampai ditunggangi. Silakan, Akhi Coki, silakan. Akhi Coki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ya, maksudnya gini. Kan seperti yang saya telepon tadi, akhi. Ya. Kita lihat kan oknum Kristen yang bernama akun Holong ini kan sudah luar biasa. Baik dari VT-VT-nya maupun komal dia membuka komal maupun di komal-komal saudara muslim, sudah luar biasa hujatannya. Dan saya dengan keterbatasan hukum yang saya miliki, saya anggap kumpulan-kumpulan video dia itu. Jadi teman-teman kalau punya video hujatan-hujatan Holong, boleh DM kirim ke Bang Faruk, teman-teman ya. Saling membantu kita. DM Bang Faruk, kirim ke Bang Faruk. Ya, saya rasa sudah cukup lah supaya jangan terjadi ya keributan, perpecahan ya di negeri ini. Sudah cukup saya rasa untuk kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Biar pihak yang berwajib lah yang memutuskan dia bersalah atau tidak. Tapi hak warga negara kan kita untuk melaporkan kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kita jaga kenapa teman-teman? Nanti ada saudara muslim kita yang main hakim sendiri. Gitu loh, itu yang kita jaga, jangan sampai seperti itu. Ingat, ati Allah, ati Rasul, ati ulil amri, patuhi Allah, patuhi Rasul, patuhi pemimpin tempat kita di negeri kita tinggal, tak boleh hakim sendiri. Salah satu bentuk kepatuhan kita kepada pemimpin negeri kita melaporkan kepada pemimpin negeri kita persoalan-persoalan kita. Setiap persoalan kita laporkan kepada pemimpin negeri. Jangan kita menjadi hakim, ada hakim lebih tinggi di antara kita gitu loh. Siapa itu pemimpin negeri kita? Jadi maksud saya ngajak teman-teman yang mau membantu ya pergerakan dari api sumut ini tadi. Kan gitu, saya kasih ini tadi noreknya dari api sumut. Jadi kalau boleh akhi sampaikan kepada kita ya, kalau boleh dibacakan lagi nama-namanya dari teman-teman yang sudah TF api sumut itu, berapa nominal yang dia TF-nya dan siapa namanya akhi. Bisa akhi? Bisa. Ya silakan akhi, coba akhi, ada yang masuk nggak? Untuk hari ini ya, per hari ini berarti? Iya, per hari ini. Itu tadi pagi yang pertama nggak ada nama, Iya. Nggak kelihatan namanya. Itu ada 100.000.
Terus itu ada transfer dari GoPay nggak ada nama juga 20.000. Terus ada yang 100.000 atas nama Henryadi Saputra kayaknya nih. Sapu gitu aja. Itu 100.000. Terus ada yang transfer 500.000 jam 9 tadi 949 atas nama Erliana Pal. Nggak tahu. Herliana Pal gitu. Itu 500.000, udah itu aja. Jadi total yang masuk baru 720.000 aja. Ini nggak ada ya? Nggak ada ya? Kan ada saya sematkan kan? Ada nih, ada lagi yang masuk nih. Banyak nih. Bukan, tunggu dulu, Cok. Ini nggak, nomornya ada kan ini di atas? Ada ya? Nah, oke. Ada lagi, bentar ya. Wedri Devina 50.000. Terus Rina Hapsari 30.000. Fatmawati 100.000. Robi Perdana 500.000. Ri Pangestu 50.000. Terus Junaidi 30.000. Hamdani Hali, nggak tahu Hamdani Hali. Hamdani lah ya 300.000. Abdul Sakur 100.000. Hamzah Haju 10.000. Witria Ningsih 100.000. Eri Hamdan 200.000. Sugiono 50.000. Fauzia 100.000. Dian Kumalasari 100.000. Sakirin 10.000. Terus Mahmudin 20.000. Muhammad Imran 100.000. Depan lagi Yayasan Apologet, namanya Yayasan Apologet sih 50.000. Terus Ratniwati 50.000. Gia Sukasa 20.000. Muhtar 100.000. Mirinjai 100.000. Arman Dasi Tulun. Jangan salah ya, jangan ke nomor Bang Faruk ya, jangan ke nomor rekening Bang Faruk. Dulu Sal, sebentar dulu Sal. Ini kok masih ada yang nanya nomor rekening ya? Ini loh, nomor rekeningnya ini loh. Ada kan itu di kamu? Etria 100.000. Mardianto 150.000. Surtini 20.000. Sutrisno 30.000. Akbar Hilaludin ya 10.000. Ari Sondang 100.000. Totalnya sabar ya, belum di ini ya. Oh, ada lagi. Nanti aja Coki. Nanti kamu totalkan aja berapa. Kasih nanti diumumkan aja di sini gitu. Ya, siap. Nanti kita Excel-kan. Soalnya tengah 12 aku jemput anak. Jadi agak apa, nanti sebelum zuhur pun saya sudah rungkat. Saya nanti saya pilih bagian mana yang dia mulai naik ke atas sampai kepada dia turun. Saya rekam nanti. Saya kirim ke itu Faruk. Itu ya. Bang Faruk, Bang Cuki, kan orang semuanya. Mungkin ini foto jelas Bang Faruk ya. Foto si Olong tadi ini jelas nggak Bang Faruk nih? Udah, enggak. Rekamannya udah ada. Dia on cam ya? Open cam. Nah itu dia. Dari tadi saya diam. udah ada yang tracking nggak dia orang mana? Dia kan buat akunnya Siantar Parholong pertama. Siantar ya? Iya, Siantar Parholong, terus Holong Nayas. Dia selalu buka room sendiri dengan Lina Wijaya. Ku gelapkan langsung boleh nggak biar ku kontak ke ini preman sana langsung. Belakang aja lah tuh Bang, pulang. Tunggu dulu kok Coki. Nah, kita mau bikin jadi contoh dulu tuh, Cok, biar masuk dalam proses lagi. Kita buat contoh. Kalau nggak ada proses di sana baru kita gelapkan. Bri ya. Rekening itu rekening apa Bri atas nama Apologet Islam Yayasan Apologet Islam Sumut.
Api Sumut, Api Sumut. Yayasan Apologet Islam Indonesia Sumut. DPU Sumut, ada DPU Sumutnya. Ya. Makanya saya tidak mau ngomong tadi, biarkan aja begitu loh. Jadi saudara-saudara puas untuk merekamnya. Dia kan tidak takut tadi, dia kan nantang. Tangkap, tangkap, katanya. Ya sudahlah ya kan. Iya, nanti Aki sama Bang Bejo coba koordinasi nanti beberapa dari saudara-saudara kita ya pengurus dari Ormas Islam di Sumatera Utara ya, kita Bang Faruk selaku ketua dari Api Sumut dengan segala hormat mengundang mereka nanti Aki dipastikan ya malam ini nanti kita semua pengurus dari Api Sumut itu kumpul ya, ini kita rapat mendadak di Ba'da Isya nanti masalah tempatnya tentukan saja di mana, insya Allah Bang Faruk akan siap. Jangan biasanya kan saya gimana? Jangan di Marelan ya. Bebas tempatnya di mana saya siap. Tentukan saja nanti tempatnya di mana, Bang Faruk siap. Gitu loh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.